Sorry, it's DJ. You can get some. Sebuah kritikan diberikan oleh Antonio Cassano kepada Cristiano Ronaldo. Ia menilai keegoisan penyerang asal Portugal tersebut membuat Juventus kalah dari FC Porto. Juventus menelan kekalahan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bertandang ke Estadio do Dragão, Siniatua tumbang dengan skor 2-1. Pada laga ini, Cristiano Ronaldo yang diharapkan menjadi pembeda malah tampil kurang mengesankan. Ia hanya membuat satu tembakan di laga ini. Dan Cassano menilai Ronaldo tidak cocok dengan skema Andrea Pirlo, sehingga ia tidak maksimal di laga tersebut. Pemain Portugal tersebut dinilai terlalu egois. Sebuah informasi beredar mengenai situasi transfer Georginio Wijnaldum. Kepindahan sang gelandang ke Barcelona kini diragukan bisa terwujud. Wijnaldum diklaim akan berlabuh ke Barcelona usai kontraknya habis bersama Liverpool di musim panas nanti. Berita terpercaya yakni Liverpool Echo mengklaim bahwa transfer itu terancam batal. Ada sejumlah kondisi yang membuat Wijnaldum diragukan bisa bergabung dengan El Blaugrana. Alasan utama mengapa transfer Wijnaldum ke Barcelona terancam batal karena faktor pelatih. Ronald Koeman selaku manajer Barcelona kini berada dalam ambang pemecatan karena El Blaugrana meraih sejumlah hasil yang kurang memuaskan di musim kali ini. Jika Ronald Koeman dipecat, Wijnaldum kemungkinan tidak akan terpakai di Barcelona, sehingga transfer ini berada di ambang kegagalan. Faktor yang kedua membuat transfer ini kemungkinan batal karena masalah keuangan. Seperti yang diketahui, Barcelona saat ini mengalami krisis keuangan, sehingga mereka tidak bisa menggaji pemain dengan mahal. Sementara salah satu alasan Wijnaldum tidak menaikkan kontrak di Liverpool karena nilai kontraknya yang rendah, sehingga transfer ke klub Liga Premier Inggris Chelsea dilaporkan mulai mencari alternatif bek baru di musim panas nanti. Pelatih Tuchel diberitakan kurang puas dengan performa lini pertahanan timnya, sehingga mereka ingin mencari bek baru di bursa transfer musim panas. Pada awalnya Tuchel ingin mendatangkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig, namun bek timnas Prancis tersebut sudah diamankan oleh Bayern Munchen. Kini menurut laporan terbaru mengklaim bahwa Tuchel kini banting haluan, ya sekarang fokus ingin mendatangkan Niklas Sule dari Bayern Munchen. Diberitakan Tuchel sudah lama tertarik kepada Niklas Sule. Ia sudah mengamati sang bek sejak ia masih melatih Borussia Dortmund. Ia menilai Niklas Sule adalah salah satu bek yang punya kemampuan yang bagus. Itulah mengapa Tuchel inginkan Sule bisa bergabung dengan pasukan The Blues di musim panas nanti. Dan gambarnya Niklas Sule sendiri bisa ditebus di angka yang cukup murah, yakni di angka 37 juta euro. Ex-manajer Arsenal yakni Arsene Wenger menilai bahwa kehadiran Thiago Alcantara justru membuat agresivitas Liverpool mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sejauh ini kontribusi yang diberikan Thiago bagi skuad The Reds cenderung belum maksimal. Alhasil beberapa pekan terakhir ia mulai mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Wenger menjadi salah satu sosok yang mengkritik kehadiran Thiago. Menurutnya, sosok pemain berusia 29 tahun itu malah membuat lini tengah menjadi bermasalah. Ia beranggapan bahwa sebelumnya Liverpool sangat lapar dan agresif di lini tengah, tetapi itu akan berubah jika seorang manajer memasukkan pemain yang skillful di lini tengahnya. Itu bukan menambah agresivitas, tetapi justru akan menghilangkan agresi di lini tengah dan akan menghancurkan sedikit kekuatan di lini tengah yang dimiliki Liverpool sebelumnya. Kesetiaan Kingsley Coman di Bayern Munchen akan diuji. Kontrak Coman di Bayern Munchen akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Alhasil mulai ada beberapa klub yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk membajak sang winger. Salah satu klub itu adalah Manchester United. Bill mengklaim bahwa Setan Merah tengah menyiapkan tawaran yang sangat menggiurkan untuk sang winger. Dikabarkan Manchester United sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Coman di musim panas nanti. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat menyukai fleksibilitas pemain timnas Prancis tersebut, karena ia bisa bermain di berbagai posisi di lini serang. Itulah mengapa ia meminta manajemen Manchester United untuk mengupayakan transfer sang winger di bursa transfer musim panas kali ini. Saat ini Koeman memiliki gaji yang lumayan besar. Ia digaji sekitar 130.000 euro per pekannya selama bermain di Bayern Munchen. Jika ia mau pindah ke Manchester United, Setan Merah akan menggajinya 2 kali lipat alias ia mendapatkan 260.000 euro per pekannya. Pihak Manchester United berharap tawaran ini bisa membuat Koeman tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Supporter akan diperbolehkan untuk menonton final Liga Champions musim ini yang akan digelar di Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Rencananya sekitar 37.500 supporter bisa hadir di stadion tersebut saat itu. Istanbul dijadwalkan akan menjadi tuan rumah final kompetisi liga paling bergengsi di Eropa tersebut. Seperti yang dilansir dari Sunsport, pembicaraan mengenai rencana itu kini telah berada pada tahap lanjutan, di mana sekitar 30% hingga 50% dari 76.000 tempat duduk di stadion tersebut berpeluang diisi oleh para supporter.
Winger timnas Jepang yakni Takumi Minamino nampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Liverpool. Minamino kesulitan menjadi pemain di tim utama. Alhasil di musim dingin kemarin ia mengungsi ke Southampton hingga akhir musim. VHS mengklaim bahwa Minamino nampaknya tidak akan kembali ke Liverpool. Sang winger dikabarkan akan segera merapat ke tim Spanyol. Sevilla dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Minamino. Tim yang bermarkas di Andalusia itu sudah lama mengincar Minamino. Mereka tertarik akan kemampuan sang winger yang tampil di atas rata-rata bersama FC Salzburg. Melihat kondisi Minamino yang tidak jelas di Liverpool, Sevilla tertarik untuk meminangnya. Dikabarkan Liverpool tidak akan menghalangi kepergian Minamino. Jurgen Klopp tahu bahwa ia tidak bisa memberikan jam bermain reguler bagi sang winger, jadi ia akan membuka pintu keluar bagi sang winger di musim panas nanti. Tetapi Liverpool diberitakan hanya membuka opsi untuk peminjaman pemain saja. Kepindahan Sadil Ramdhani ke Sabah FC akhirnya menjadi kenyataan. Kesebelasan asal Malaysia tersebut secara resmi mengumumkan sudah merekrutnya. Hanya saja tidak diketahui berapa lama durasi kontrak Sadil Ramdhani di Sabah FC. Kabar yang beredar, ex bintang Persela Lamongan tersebut diberikan masa bakti selama 1 tahun. Diharapkan kehadiran Sadil Ramdhani menambah kekuatan bagi Sabah FC dalam mengarungi Liga Super Malaysia di musim kali ini. Armada Kurniawan Dwi Yulianto tersebut kini sedang melakukan persiapan. Demi membayar kepercayaan yang sudah diberikan Sabah FC, Sadil Ramdhani bakal bekerja lebih keras. Ia berjanji mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam setiap laga. Legenda Arsenal asal Prancis yakni Thierry Henry dikabarkan selangkah lagi bakal diresmikan sebagai manajer baru klub divisi Championship yakni AFC Bournemouth. Manajer Bournemouth terdahulu yakni Jason Tindall dipecat sejak 2 pekan yang lalu, dan untuk sementara kepala latihan The Gunners diserahkan kepada Jonathan Woodgate. Tindall dipecat pasca tangani Bournemouth selama 6 bulan, menyusul 4 kekalahan secara beruntun. Sejak November 2019 yang lalu, Thierry Henry berstatus sebagai pelatih klub asal Kanada yang berkompetisi di MLS yakni Montreal Impact. Kebetulan Liga Amerika Serikat sedang dalam masa jeda di musim 2021 ini. Sebelumnya, salah satu bomber terbaik sepanjang sejarah IPL tersebut sempat melatih AS Monaco dan menjadi staf bagi Roberto Martinez di timnas Belgia. Hasil leg pertama babak 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021, Manchester United menjadi salah satu tim yang meraih hasil bagus pada leg pertama ini. Manchester United sukses mengejar Real Sociedad dengan skor telak 4-0 dalam partai leg pertama 32 besar Liga Eropa yang dihelat di Allianz Stadium Turin. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Manchester United dengan ia memborong 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford dan Daniel James. Di pertandingan lain, Arsenal kesulitan saat bertandang ke Benfica. Benfica dan Arsenal bermain imbang 1-1 dalam partai leg pertama babak 32 besar Liga Eropa yang digelar di Olimpico Roma. Benfica unggul lebih dahulu lewat eksekusi penalti bisi di babak kedua sebelum disamakan oleh Bukayo Saka. Sementara wakil Serie A Italia AC Milan harus rela ditahan imbang 2-2 oleh Red Star Belgrade saat bertandang di Stadion Ratko Mladic. AC Milan unggul terlebih dahulu pada babak pertama. Pada menit ke-42, Radovan Pankov mencetak gol bunuh diri. Red Star menyamakan kedudukan lewat penalti Guilor Ganga pada menit ke-52. AC Milan kembali unggul pada menit ke-61 lewat penalti Theo Fernandes. Pada menit ke-93, Red Star Belgrade menyamakan skor lewat gol yang dicetak oleh Milan Pankov.